Tanggal 24 Desember, hari ke-359. Bacaan Wahyu pasal 4 sampai pasal 5. Dia yang layak. Garis besar. Pada awal pasal 4, Yohanes dipanggil untuk melihat realitas surgawi. Naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Pasal 4 ayat 1. Dalam penglihatan itu, Yohanes pertama-tama melihat Allah yang berdaulat duduk di atas tahtanya, memegang sebuah gulungan yang berisi rencana dan penghakimannya atas dunia. Tidak ada satupun makhluk yang layak membuka gulungan tersebut, kecuali anak domba, yang juga disebut singa dari suku Yehuda. Pasal 5 ayat 5. Ketika anak domba mengambil gulungan itu, seluruh surga berseru dalam penyembahan. Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima segala pujian, kuasa, dan kemuliaan. Pasal 5 ayat 12. Wahyu pasal 4 sampai pasal 5 menegaskan satu kebenaran utama. Allah dan anak dombanya sepenuhnya layak menerima penyembahan. Renungan harian. Perhatikan bagaimana pujian di surga diarahkan kepada Allah dan anak domba. Para penatua berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa." Pasal 4 ayat 11. Kemudian pujian itu ditujukan kepada anak domba. "Engkau layak." Pasal 5 ayat 9. Dan seluruh surga berseru bersama, "Anak domba yang disembelih itu layak." Pasal 5 ayat 12. Mengapa Allah dan anak domba layak menerima penyembahan? Pertama, karena siapa Dia, Allah yang kudus, sempurna, dan berdaulat tanpa batas. Kedua, karena apa yang telah Dia lakukan. Allah Bapa dalam penciptaan dan anak domba dalam penebusan serta keselamatan manusia. Renungkanlah secara pribadi, bagaimana kehidupan Anda sehari-hari mencerminkan bahwa Anda melayani Allah yang layak? Apakah perkataan Anda menghormati Dia? Apakah perilaku Anda sepadan dengan identitas Anda sebagai anggota keluarga Allah? Apakah Anda dengan sabar menyembah dan menyenangkan Dia dalam keputusan-keputusan kecil setiap hari? Tempelkan ayat Wahyu pasal 4 ayat 11 di tempat yang sering Anda lihat sebagai pengingat bahwa Allah sungguh layak menerima devosi dan ketaatan terbaik dari hidup Anda. Dia layak hari ini dan selamanya. Kita dipanggil bukan untuk membela Kristus, melainkan untuk menyaksikan keagungannya. Pendalaman. Allah yang tidak terlihat namun dinyatakan. Wahyu pasal 4 ayat 3. Alkitab menyebut Allah sebagai tidak kelihatan dalam Kolose pasal 1 ayat 15 dan menegaskan bahwa tidak seorang pun pernah melihat Allah secara langsung. Yohanes pasal 1 ayat 18. Karena itu, gambaran Yohanes tentang Allah yang duduk di atas tahta dalam Wahyu pasal 4 ayat 2 sampai 3 menolong Anda membayangkan bagaimana kemuliaan Allah akan dinyatakan kelak di surga. Melemparkan mahkota. Wahyu pasal 4 ayat 10. Dalam budaya kuno, raja yang kalah akan meletakkan mahkotanya di kaki pemenang sebagai tanda penyerahan diri. 24 penatua yang melemparkan mahkota mereka di hadapan tahta Allah melambangkan penundukan total
kepada Raja di atas segala raja. Gambaran ini mengajak Anda untuk menyerahkan kehormatan, pencapaian, dan kebanggaan pribadi kepada Allah yang berdaulat penuh. Demikian renungan hari ini. Untuk mendengarkan pembacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang ditampilkan di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.